Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Melalui channel ini saya berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga teman-teman dan keluarga sehatul afiat, rezeki lancar, berkah, dan segala urusan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam dianjurkan untuk menunaikan sholat tahajud sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini sendiri. Berikut yang perlu kita hindari saat melaksanakan sholat tahajud. Pertama, mengkhususkan malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam, tanpa mengkhususkan melaksanakannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tidak mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Waktu itu Rasulullah SAW mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segera. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa sunnah dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan ini disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keempat, tidak konsisten. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakannya pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin Ash yang artinya, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam,
janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam solatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketujuh, sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan riya. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain atau dengan niatan untuk mendapatkan keinginan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.